Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Selamat sore rekan-rekan teman PPGT, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi anak-anakmu mengucap syukur kepadamu, di mana nyata ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga pada sore hari ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengar dan membaca sebagian dari firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar dan apa yang kami baca dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Firman Tuhan berbunyi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dari pembacaan kita yang terangkat menjadi judul, dan kita angkat satu tema, yaitu lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Renungan kita hari ini adalah tentang kasih, yang merupakan firman Tuhan yang sangat lengkap penjelasannya, yang memberikan pemahaman yang sangat berguna bagi kita umat Kristiani. Untuk lebih kita menguasainya dan menjadikan kasih itu sebagai prioritas yang wajib kita lakukan. Karena bagaimanapun kehidupan kita saat ini, Tuhan Yesus sudah lebih dulu kasih kepada kita. Dari ayat yang keempat menjelaskan tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dari ketiga kalimat itu ada beberapa maksud dan tujuannya masing-masing, yaitu kasih itu sabar, tetap mengasihi walaupun sering disakiti dan sering dilukai. Berarti bahwa kita tetap mengasihi sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai makhluk sosial yang berinteraksi, sering kita menemukan pribadi-pribadi yang memegahkan diri di dalam sikap ataupun cara bicaranya. Ada yang berbicara dengan suka melebih-lebihkan, ada juga yang gaya gerak-geriknya memegahkan diri, sama saja dengan sombong. Hanya bedanya, orang yang memegahkan diri itu lebih banyak diekspresikan lewat kata-kata. Ada setitik kelebihan yang terlalu dianggap hebat dari orang lain, supaya orang itu tahu tentang kelebihannya, yang kadangkala tidak ada dasarnya, sedangkan sombong biasanya ada dasarnya. Misalnya, ia menyombongkan kepintarannya karena memang dia pintar, ia menyombongkan kekayaannya karena memang dia orang kaya. Dari renungan kita yang tadi, mampukah kita melakukan semuanya ini? Kalau kita mampu, berarti tidak sia-sialah kehidupan kita saat ini. Makanya itu, marilah saudara-saudari mempertahankan kehidupan kekristenan kita. Dari ayat dalam bagian ini 1 Korintus 13 ayat 4-7 menggambarkan kasih sebagai suatu kegiatan dan kelakuan, bukan sekedar suatu perasaan batin atau motivasi. Ya, segi-segi kasih yang beraneka ragam dalam ayat-ayat ini menunjukkan sifat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap orang percaya harus berusaha untuk berkembang dalam kasih semacam ini. Ya, dalam renungan kita hari ini mengajarkan
Jika kasih tidak ada dalam diri kita, maka sia-sialah kehidupan kita saat ini. Sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi anak-anak-Mu mengucap syukur, di mana nyata ya Tuhan, kami sudah selesai mendengar dan merenungkan firman-Mu. Semoga apa yang kami renungkan dan apa yang kami dengar bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.